Yani Madenova Aryasa dengan NIM 21B50503118 dari Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, jurusan Manajemen Transportasi Laut. Saya selaku ketua kelompok 2 bersama teman-teman saya akan mempresentasikan tentang monopoli, oligopoli, monopolistik, dan persaingan sempurna. Monopoli. Apa itu monopoli? Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya ada satu perusahaan saja. Perusahaan tersebut menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat, serta keuntungan yang diperoleh melebihi normal. Bahkan dalam pasar monopoli biasanya hanya satu produsen yang dapat menetapkan harga produk-produknya. Selanjutnya, ciri-ciri dari pasar monopoli. Yang pertama, industri satu perusahaan. Barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli dari tempat lain. Para pembeli tidak punya pilihan lain jika ingin membeli produk tersebut. Para pembeli tidak dapat berbuat sesuatu dalam menentukan syarat jual beli. Yang kedua, tidak ada barang pengganti yang serupa. Barang yang diperjualbelikan dalam pasar monopoli tidak bisa digantikan dengan barang lain. Barang tersebut menjadi satu-satunya produk dan tidak dapat ditemukan di perusahaan yang lain yang identik. Yang ketiga, perusahaan lain sulit masuk dalam industri. Keuntungan yang didapat perusahaan pasar monopoli tidak mendorong perusahaan lain untuk ikut dalam industri tersebut, yang disebabkan banyak hambatan yang kuat. Selanjutnya, kelebihan dari pasar monopoli. Kelebihan pertama adalah pasar jenis ini bisa melindungi hak kekayaan dari seseorang individu saja yang mana ada potensi untuk mengembangkan inovasi yang juga dibutuhkan nantinya. Selain itu, jenis pasar ini juga pemerintah bisa mengambil peran untuk melindungi sumber daya alam negara, yang mana sangat dibutuhkan masyarakat. Pasar jenis ini dinilai bisa menjaga kestabilan ekonomi dan efisiensi sebuah produk atau jasa. Oleh karena itu, adanya perusahaan lain yang juga menawarkan produk atau jasa yang sama hanya akan membuat siklus ekonomi menjadi tidak stabil saja. Kelebihan terakhir adalah perusahaan dengan jenis pasar ini tak perlu mengeluarkan banyak modal hanya untuk mempromosi. Hal ini dikarenakan produk atau jasa yang ditawarkan dekat dengan masyarakat dan sudah pasti dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Matias Gerhudi Prasetyo dari kelompok 2 Ekonomi Mikro. Hari ini saya akan presentasikan pembelajaran ekonomi mikro saya dan teman-teman. Di sini ada kekurangan. Konsumen dari pasar jenis ini tentu tak memiliki pilihan lain selain membeli produk atau jasa tersebut. Hal ini akhirnya membuat keuntungan terpusat untuk perusahaan yang menerapkan jenis pasar ini. Perusahaan dengan jenis pasar ini dinilai bisa-bisa saja menaikkan harga jual karena pelanggan tak bisa berpindah ke perusahaan lain untuk memenuhi kebutuhannya. Ada kemungkinan perusahaan tidak memberikan layanan secara efisien dan optimal karena perusahaan ini bisa mengurangi dan mendapatkan harga jualnya. Di sini ada contoh. Terdapat banyak contoh pasar monopoli yang ada di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Beberapa contoh perusahaan monopoli di Indonesia yang pasti pernah Anda gunakan adalah contohnya seperti layanan kereta api dari perusahaan KAI, menikmati layanan listrik dari PLN, atau layanan pesawat telepon dari Telkom. Di luar negeri sendiri, mungkin Anda akan akrab dengan Facebook, Google, atau Instagram yang memonopoli layanan media sosial, mesin pencari, dan hal yang berhubungan dengan teknologi lainnya. Bentuk-bentuk monopoli. Ada pasar monopoli murni, yaitu bentuk pasar yang ekstrim, contohnya PLN, PAM, PT Kereta Api, dan lain-lain. Pasar yang mendekati near monopoli, yaitu pasar yang hanya terdiri dari satu orang pengusaha atau single producer. Sebagai contoh adalah penjual sate di suatu daerah tertentu merupakan monopoli murni untuk daerah tersebut.
Tetapi ia disebut bermonopoli karena di luar daerah tersebut juga ada penjual sate yang sama. Penyebab monopoli. Sejauh ini diketahui ada beberapa sumber atau sebab yang membuat pasar jenis ini telah berjalan di Indonesia. Sumber pertama adalah berasal dari hukum yang berlaku di negara kita. Ada sebuah perundang yang mengatur perusahaan yang memproduksi atau memberikan layanan sebagai hajat hidup segenap masyarakat. Pasar jenis ini juga bisa tercipta karena lisensi, yaitu ada sebuah hak cipta atau hak paten yang didaftarkan. Tak menutup kemungkinan juga ada hak lain yang membuat pasar jenis ini, yaitu hak kekayaan intelektual. Nomor 2, oligopoli. Apa itu oligopoli? Oligopoli salah satu bentuk persaingan yang tidak sempurna, di mana hanya ada terdapat beberapa produsen atau penjual dengan gaya pembeli di pasar. Praktik oligopoli umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahaan-perusahaan potensial untuk masuk ke dalam pasar. Oligopoli merupakan salah satu bentuk usaha yang menikmati laba normal di bawah tingkat maksimum dengan menetapkan harga jual yang terbatas, sehingga menyebabkan kompetisi harga di antara pelaku. Tujuan oligopoli. Tujuan dari pasar oligopoli ialah agar konsumen dapat memilih produk sesuai dengan keinginannya. Oleh karena itu, hal ini membuat meningkat kesadaran produsen untuk memuaskan kebutuhan konsumen dan perusahaan terus melakukan inovasi dan pengembangan produk semakin lebih baik. Jenis pasar oligopoli ada 3. Yang pertama, produsen baru sulit untuk masuk pasar karena persaingan yang ketat antar produsen membuat sulitnya produsen baru untuk memasuki pasar. Yang kedua, peranan produsen yang berkuasa sangat mempengaruhi pasar. Yang ketiga, banyak mengeluarkan modal untuk iklan. Selain inovasi dan promosi, hal yang perlu diperhatikan lagi adalah membuat iklan agar konsumen mengetahui jenis produk yang dijual. Faktor penyebab timbulnya oligopoli, skala ekonomi, kompleksitas manajemen. Ciri-cirinya, yang pertama ada 2 perusahaan atau lebih. Yang kedua, produk yang dijual bersifat homogen. Yang ketiga, harga barang relatif sama. Yang keempat, produsen baru sulit masuk ke pasar. Yang kelima, membutuhkan modal besar. Yang keenam, kebijakan salah satu perusahaan secara signifikan. Contoh pasar oligopoli, ada operator telekomunikasi, maskapai penerbangan, penyediaan jaringan internet, industri kendaraan motor, perusahaan rokok, pabrikan elektronik, produsen mie instan, industri semen, transportasi online, pabrikan handphone. Apa itu monopolistik? Pasar monopolistik, atau kadang disebut juga pasar persaingan monopolistik atau pasar monopolistis, adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa, tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual pada pasar monopolistik tidak terbatas, tetapi setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakannya dengan produk lainnya. Selanjutnya, ada ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama, pasar monopolistik memiliki banyak penjual. Pasar ini memiliki banyak penjual yang bersaing seperti pasar persaingan sempurna. Para penjual rata-rata memiliki ukuran perusahaan yang sama dan tidak satupun di antara mereka memiliki perusahaan yang besar. Ciri-ciri yang kedua, barang yang dijual berbeda corak ragam. Setiap perusahaan menghasilkan barang atau jasa sejenis, namun satu perusahaan dengan perusahaan lain dapat dibedakan dari segi ukuran, kemasan, pelayanan, servis, dan sisi keunikan lainnya. Yang ketiga, produsen dapat menentukan harga. Dalam pasar persaingan monopolistik, produsen dapat mempengaruhi harga, tetapi pengaruhnya relatif kecil dibandingkan dengan persaingan oligopoli dan monopoli, karena produk yang dihasilkan di pasar monopolistik berbeda corak. Selanjutnya, ada kelebihan pasar monopolistik. Yang pertama, konsumen memiliki banyak pilihan produk sebagai alternatif. Yang kedua, kebebasan produsen untuk keluar dan masuk pasar. Yang ketiga, inovasi di bidang produksi bisa dilakukan. Yang keempat, produsen bisa berkembang dan lebih kreatif. Yang kelima, pendapatan produsen cenderung merata.
Yang selanjutnya ada kekurangan pasar monopolistik. Yang pertama, persaingan sangat ketat. Yang kedua, market share hanya sebesar 30% hingga 40% saja. Yang ketiga, kebocoran anggaran produsen di bidang inovasi. Yang keempat, kebutuhan biaya untuk pemasaran yang besar. Dan berikutnya ada contoh pasar monopolistik. Contoh pasar monopolistik adalah pasar produk-produk untuk peralatan mandi seperti shampoo, pasta gigi, sabun mandi, dan sebagainya. Meskipun fungsi semua produk-produk tersebut adalah sama, yaitu keperluan saat mandi, tetapi setiap produk memiliki ciri khusus sesuai dengan produsennya. Misalnya, perbedaan kemasan, aroma, komposisi bahan, warna, dan sebagainya. Dan contoh lainnya adalah pasar kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor. Produk sepeda motor cenderung bersifat homogen, namun demikian masing-masing memiliki ciri yang khas sendiri. Ciri khususnya misalkan pemakaian bahan bakar yang irit, atau bisa saja memiliki keunggulan pada mesin yang stabil dan untuk jarak jauh. Karena setiap merek mempunyai ciri khas, maka tiap-tiap merek mempunyai pelanggan setia tersendiri. Dan yang terakhir, ada penyebab monopolistik. Yang pertama, produsen dapat dengan mudah masuk ataupun keluar dari pasar monopolistik. Yang kedua, banyak alternatif untuk membuat produk yang sebenarnya sama, namun berbeda corak dari desain, kemasan, mutu, dan sebagainya. Yang ketiga, dapat menentukan harga sesuai dengan keinginan, keuntungan, dan kemampuan pasar. Yang keempat, dapat mempengaruhi atau mengikuti keinginan pasar dengan melakukan promosi dan iklan. Pasar persaingan sempurna merupakan keadaan di mana penjual dan pembeli tidak dapat mengaruhi harga, sehingga harga di pasar merupakan sebuah interaksi antara permintaan dan penawaran. Harga suatu barang atau jasa merupakan cerminan keinginan konsumen dan produsen. Dalam pasar persaingan sempurna, permintaan mencerminkan keinginan konsumen, dan penawaran merupakan cerminan keinginan produsen. Memiliki ciri-ciri yaitu 1. Banyak pembeli atau perusahaan dalam pasar. Karena jumlah perusahaan sangat banyak dan relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah produksi dan industri tersebut, menyebabkan kenaikan atau penurunan harga sedikit pun tidak mempengaruhi harga yang berlaku dalam pasar tersebut. 2. Penjual dan pembeli tidak mampu menentukan harga. Karena demikian banyaknya perusahaan, kelebihan pasar yaitu 1. Harga pasar benar-benar terbentuk melalui mekanisme harga. 2. Dalam jangka panjang akan terjadi harga yang menguntungkan konsumen karena harga dibentuk dari biaya rata-rata minimum. 3. Persaingan sempurna tidak memerlukan adanya iklan karena jenis barang, kualitas, dan harganya hampir sama. Kekurangan pasar. 1. Keuntungan yang diterima dalam skala normal sehingga beberapa perusahaan sulit menyediakan dana untuk pengembangan. 2. Konsumen dapat merasa jenuh dalam pembelian karena produk pada pasar adalah produk homogen sehingga membatasi pilihan konsumen. 3. Persaingan sempurna dapat menimbulkan biaya sosial. Perusahaan yang abai dengan biaya sosial akan menimbulkan kegiatan produksi yang merugikan masyarakat. Contoh pasar yaitu Pasar beras merupakan salah satu contoh pasar persaingan sempurna karena jumlah penjual dan pembeli besar sangat banyak. Melalui itu pasar besar juga seluruh penjualannya menjual produk yang seragam yaitu beras yang sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Selain itu di pasar karena juga ada penjual atau pembeli tidak mampu mengaruhi harga beras karena sama-sama tidak memiliki keuntungan untuk mengendalikan harga dan hanya memiliki harga pasar yang berlaku. Contoh lain dari pasar jenis ini paling mudah adalah para penjual minyak wangi di Condet dan para pengrajin lemari kayu di Klender. Keduanya sama-sama terkenal sebagai wilayah yang menjual produk sama antara satu penjual dan penjual lainnya. Sekian presentasi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.